Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang 5 pengacara Batak paling terkenal di Indonesia. Suku Batak dikenal memiliki suara yang merdu, makanya banyak orang Batak yang berprofesi sebagai penyanyi. Tapi ternyata banyak juga orang-orang berdarah Batak yang menjadi pengacara terkenal dan berkompeten. Berikut Tagar rangkum 5 pengacara Batak terkenal di Indonesia. Yang pertama, Hotman Paris Hutapea, yang namanya sudah sangat tersohor di dunia peradilan. Pria kelahiran Laguboti, Sumatera Utara, 20 Oktober 1959 ini adalah pengacara di bidang hukum bisnis internasional. Dia memiliki firma hukum bernama Hotman Paris Hutapea & Partners yang berdiri sejak 1999. Selain sering mendampingi klien ternama, Hotman Paris juga banyak menerima keluhan masyarakat terkait masalah hukum. Melalui akun Instagram miliknya @HotmanParisHutapea, dia sering berbagi pengalamannya dalam lingkup pengacara. Karena sering membantu atau memberi masukan terkait masalah hukum kepada masyarakat tidak mampu, di tempat nongkrong favoritnya, Kopi Joni, Hotman Paris sering menerima ucapan terima kasih atau bayaran berupa bingkisan kerupuk atau kue serabi. Ia juga cukup terkenal nyentrik, mulai dari dandanan, aksesoris, kendaraan, hingga kehidupan pribadinya yang bergelimangan harta. Karena hal itulah, Hotman memiliki banyak julukan, seperti pengacara selebritis Indonesia, Raja Pailit, dan pengacara 30 miliar. Sejumlah media juga memberikan julukan, diantaranya majalah SWA menyebut Hotman the most dangerous lawyer dan celebrity lawyer. Sedangkan majalah asal Australia pernah menobatkan Hotman dengan julukan Bling Bling Lawyer. Yang kedua, Hotma Sitompul, yang merupakan ayah sambung Bams, mantan vokalis band Samsons. Salah satu pengacara yang disegani di dunia hukum Indonesia ini dikenal memiliki bayaran tinggi. Satu kasus yang ditangani bisa memiliki tarif hingga ratusan juta. Hotma Sitompul menempuh pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Hotma Sitompul juga saudara kandung Ruhut Sitompul, yang juga seorang pengacara sekaligus politikus tanah air. Selain memiliki firma hukum Hotma Sitompul & Associates, dia juga menginisiasi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Mawar Saron yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Beberapa kasus yang pernah ditangani Hotma Sitompul adalah menjadi kuasa hukum bagi cucu konglomerat Kartini Mulyadi, yaitu Richard Mulyadi yang terbelit kasus penggunaan narkoba jenis kokain. Selain itu, mendampingi artis kondang Raffi Ahmad dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dan juga kasus pembunuhan gadis kecil Angelin oleh Margaret di Bali. Soal kekayaan, tak perlu ditanya lagi, tidak hanya kendaraan dan aksesoris mewah. Pengacara ini juga memiliki beberapa aset investasi properti yang tersebar di beberapa mal besar di Jakarta. Selanjutnya yang ketiga, pengacara Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, yang dilahirkan di Balige, Sumatera Utara pada 24 Mei 1956. Setelah meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 1981, Luhut Pangaribuan bergabung dengan Pos Bantuan Hukum atau Posbakum yang bernaung di bawah Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin. Ia juga pernah bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI pada tahun 1980 dan ditunjuk sebagai Sekretaris Eksekutif Dewan Pengurus YLBHI. Yayasan ini diketahui berdiri pada 26 Oktober 1970 atas inisiatif Adnan Buyung Nasution dan Ali Sadikin, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Luhut Pangaribuan juga pernah menjadi kuasa hukum Megawati Soekarno Putri saat menggugat keabsahan Kongres Partai Demokrat Indonesia versi Suryadi pada 1996. Di tahun 2001, ia dipercaya oleh Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, saat diperiksa Pansus Bulog Gate 1 dalam kasus dana non-budgeter Badan Urusan Logistik. Kemudian, Luhut meminta penyelidikannya dihentikan karena dasar hukumnya tidak kuat.
Pada sidang sengketa Pilpres 2019 di MK, nama Luhut Pangaribuan kembali santer terdengar karena beberapa kali mematahkan pernyataan dari gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo Sandiaga terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf. Yang keempat, Junifer Gersang, salah satu pengacara senior di Indonesia yang mulai berkarir di dunia hukum sejak tahun 1987. Junifer sering terlibat berbagai kasus hukum kelas berat, seperti menjadi salah satu kuasa hukum Firman Wijaya dalam menghadapi gugatan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kasus korupsi Mall Grand Indonesia, dan juga masih banyak lagi. Junifer Gersang juga aktif mengikuti berbagai kegiatan komoditas para advokat Indonesia. Dia pernah membentuk tim pembela Pancasila dengan para petinggi kepolisian dan dengan para anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, yang saat itu bertugas melindungi Pancasila sebagai ideologi negara oleh beberapa pihak yang ingin menggantinya. Dan yang kelima adalah Otto Hasibuan, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN selama 2 periode, yaitu dari 2003 sampai 2012. Selain itu, dia juga pernah menjadi Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI periode 2005 sampai 2015. Pada Oktober 2014, Otto Hasibuan mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jayabaya atas jasanya menegakkan hukum dan keadilan selama 32 tahun menjadi advokat. Otto Hasibuan juga pernah menjadi kuasa hukum Jessica Kumala Wongso atas dakwaan pembunuhan Mirna Salihin dengan menggunakan kopi beracun cyanida. Selanjutnya pada 2017, dia juga pernah menjadi kuasa hukum mantan Ketua DPR Setia Novanto atas dugaan korupsi IKTP. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang 5 pengacara Batak paling terkenal di Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.